Zuma dan gerombolannya tidak setuju pengguna kata Allah pada orang-orang Kristen. Ditambah lagi ada website dari STT Nias yang membahas Islamologi. Hal ini membuat Zuma dan rombongannya makin menjadi-jadi. Seperti apa reaksi mereka? Mari kita simak bersama-sama. Mohon linknya tadi yang ditampilkan dikasih tahu juga Ustadz, soalnya dari YouTube kan ada yang melive-kan baru-baru juga nih biar lebih. Oke, siap Pak. Sobat bisa dicek. Oke, aku ini ya teman-teman ya. Ini Selasa 12 Februari 2024 berarti aktif ya teman. Websitenya aktif. Ini jalan aktif sttnias.ac.id. Ini website resmi Sekolah Tinggi Teologi Nias ya Sumatera Utara ya teman-teman. Teman-teman bisa buka link ini. Bang Dio, 1 menit. Tolong kursi satu simpan untuk Ustaz Sugi ya. Ustaz Sugi karena jauh mau naik lagi saya cari belum ya. Yang untuk moderator di bawah jangan dinaikkan dulu ya untuk Ustaz Sugi ya. Lanjut Bang Dio. Oke, ini kalian bisa scroll ke bawah, masuk dalam subtema Islamologi ya. Nah ini di sini. Ini masih ada. Kita klik Islamologi. Oke, masih ada ya teman-teman ya. Islamologi ini masih aktif. Ini di bawah naungan kantor advokat pengacaranya itu atas nama Radius Purnawira Hulu STSHMH dan Partners Advocates and Legal Consultants. Ya, ini juga kami mention ke teman-teman Peradi, Persaudaraan Advokatindo Nusantara. Tolong ya kawan-kawan Opung Rambe dan kawan-kawan yang ada di Peradi, tolong Pak ini di-mention nih Bapak yang terhormat ini. Opung Rambe Pradin. Kalau Opung Rambe Pradin. Ya ini Pradin ini. Ini Pradin? Iya Pradin. Gurunda udah aku naikkan belum nampak ya. Gurunda udah ada di tengah kita tapi belum nampak. Bang Juma. Lanjut. Pradin Nusantara. Sama Opung Rambe nih kalau ini Pradin. Ya. Jadi kami himbau atau mention mereka yang ada di sana atas nama Bapak Radius Purnawira Hulu ST SHMH dan Partners Advocates and Legal Consultants. Itu di Jalan Diponegoro. Ya mohon ya Bapak-bapak yang terhormat, ini isi Islamologi yang ada di website resmi STT Nias. Ya. Kita tidak masalah kalau kawan-kawan Kristen mau mempelajari Islam ya sebagaimana yang mereka tulis di sini. Sekedar mengetahui. Tidak masalah, kita no problem. Bagi apa itu Ustadz Dio tadi? Ya. Pengacara STT Nias ya? Ya, kantor advokatnya, pengacaranya Radius Purnawira Hulu STSHMH and Partners. Jadi banyak nih pengacaranya di sini. Coba yang Pradinnya tadi mana? Biar aku laporkan ke Opung Rambe. Nah, ini maksud saya mention mereka kawan-kawan di Pradin. Opung Rambe kemarin sudah masuk di sini juga, Ustadz. Saya sudah DM. Ya udah. Ya. Nah, kita mention ke mereka kawan-kawan, ini perbuatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di STT Nias ini, oleh admin yang anonim ini, ini bisa memicu keributan besar ya. Ini semua sub tema pembahasan ini penghujatan ini teman-teman ya, ada beberapa yang sudah saya baca di ritual haji, makna al-fatihah dan arti kata Allah. Penghujatan akun saya kemarin yang saja sembuh dari 7 hari blokir, akun utama di-report sama teman-teman Oten. Akun yang kedua yang tadi, nah mudah-mudahan akun yang ini nggak di-report ya teman-teman, habis sudah akunku. Nah kalau teman-teman Kristen yang merasa sebagai seorang akademisi yang mau bertanggung jawab dan mau berdiskusi dengan kami umat Islam terkait agama atau diskusi lintas agama, silahkan. Kami welcome, ahlan wa sahlan. Mau diskusi online atau offline ya. Dan juga khusus buat saudara Dosma ya, si paling tukang lapor ya. Kalau Anda merasa Anda sebagai seorang akademisi, Anda seorang sarjana hukum, saya tantang Anda untuk berdebat terbuka dengan saya di Jakarta. Kita buktikan apa perbuatanmu itu sudah benar atau tidak. Ya, jadi ingat, buat saudara Dosma, bukan hanya Anda yang belajar, ya, bukan hanya Anda yang kuliah, bukan hanya Anda yang punya titel sarjana, ya, Dosma ya, kau catat itu baik-baik, jangan sok-sokan kau. Nggak tahu apa-apa kau, pansos aja kau ya. Dan juga khusus buat temanmu itu siapa itu, si Logika alias Taufik Hasibuan ya, gak usah banyak gaya
yang katanya sok-sokan mau, yang katanya demi tegaknya toleransi antar umat beragama. Kau teriak-teriak toleransi, kau pula yang injak Bible, gimana nya? Ada motif di balik itu. Tujuanmu adalah uang, duit, supaya kau dapat duit kan? Sok-sokan kau teriak-teriak toleransi, kau sendiri injak Bible. Butuh makan kau, sampai kau jual agamamu. Kau bersama dengan orang-orang munafik, bersama dengan orang kafir, kau hantam umat Islam. Ya, jangan merasa di atas angin kau ya. Ini himbauan nih buat logika alias Taufik Hasibuan. Dan juga tantangan debat terbuka kepada saudara Dosma ya, SH, sarjana hukum. Ya, saya tanda debat terbuka, debat lintas agama. Kita ambil sub pembahasan ini. Ya. Ini arti kata Allah, kita bahas ini. Kau lihat nih, saudara-saudaramu, ya, teman-teman Kristen yang ada di STT Nias, ya, ini secara serampangan ya, menghujat, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami sembah, dan saya tidak terima. Pengadilan saja debatnya, mana ada debat di pengadilan? Otakmu di mana kau? Pengadilan itu diadili, bukan berdebat. Typing udah punya otak kau typing. Cipter berasa itu. Pengadilan saja debat, tidak punya otak kau. Di pengadilan itu bukan tempat berdebat, moncong. Di pengadilan itu orang diadili. Debat terbuka kita offline. Siapkan pendeta-pendeta yang paling hebat di antara kalian. Kita perdebatkan. Kalau perlu undang LAI. Dari 2006 sampai 2008 itu, sekitar 2006 sampai 2008 itu sudah pernah. Sampai sekarang nggak ada pergerakan. Gimana kalian mau mengklaim untuk toleransi antar umat beragama? Bagaimana ceritanya? Oke, 1 menit kita sapa gurunda kita. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, aku nggak lihat. Sahabat sekalian, masya Allah luar Mohon biasa. maaf nih karena saya nggak lihat. Silakan Dinda, lanjut. Silakan. Saya juga lagi menyimak. Silakan. Saya tidak perhatikan. Lanjutkan. Silakan Dinda. Silakan. Ya, Silakan. Jadi saya marah sekali ketika saya baca di sini nih. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh umat Islam, ya, disembah oleh umat Islam, itu disamakan sama seperti binatang. Nah, mana binatangnya? Kita download terus nih. Kita buka terus nih, download nih. Kita buka terus. Arti kata Allah, kita buka. Ini konten dari siapa nih? Dari STT Nias. Ini luar biasa teman-teman. Ini bukan pelajaran lagi. Ini kalau akunku diblokir lagi berarti selesai ya teman-teman. Habis sudah terakunku. Terakhir ini. Nih, cocok logi. Tinggal bikin lagi Bang Dio. Ya, ini ya Goribul Karbala, ini orang Syiah ini. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi setelah dia cocok-cocok logikan semua, Allah itu sama dengan apa? Gila nggak? Ya, lanjut. Jadi itu tadi yang Ibrani itu tadi Ustadio, yang Ibrani tadi itu Allah. Nah, kan terlalu ngawur itu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Dalam bahasa Ibrani Allah itu L-nya 2. Ini L-nya 1 disamakan. Kan koplak kan. Memang bani anjing kalian tuh. Kutuk mengutuk. Tengok tuh. Bersumpah. Nah, jadi Allah itu dikatakan kutuk, mengutuk, ya. Coba gimana? Ini Allah, bukan Allah. Allah itu L-nya 2, ini L-nya 1. Memang dasar kebencian mereka ini. Ular ini. Ya, mencoma-coma. Justru sebenarnya Tuhan mereka inilah yang kutuk karena mereka menyebut Allah. Ya, bukan Allah. Allah itu L-nya 1. Kalau di L-nya 2 tidak Allah, dia Allah. Taruhlah A-nya itu tetap dibaca A. Bacanya tetap Allah. Bukan Allah. Kalau Allah sebenarnya Tuhan kau yang terkutuk. Kenapa dilarikan ke Allah itu? Allah. Bahasa Minangnya apa? Belum. Udah ya, udah. Udah. Allah, belum. kalau Allah belum. udah Allah udah.
Allah. Aku lagi sedikit. Nanti Itu kita Tuhan kalian, bukan Tuhan kami. Oke, ini disambung ke Wahyu 2 ayat 9 dan si ular tua. Siapa ular tua yang dimaksud? Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, nanti nyambung ke Wahyu 13 ayat 4. Jadi di framingnya kita itu memerangi. Nah, ini dia. Setelah bawakan Wahyu 13 ayat 4, ya ini aku bacakan ya. Penyesatan si ular tua ketika di Eden. Ini gambarnya nih. Ini ular tuanya menyesatkan di Eden. Ya, ini antara Nabi Adam dan istrinya. Ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim. Jadi ular tua ini, subhanallah, nggak buat aku suka. Geram aku beneran, geram. Ya, great sama dengan akbar. Jadi the great dragon sama dengan Allahu Akbar. Ini apa ini? Ilmu apa ini? Cocok logi. Nah, coba lihat. Masya Allah. Ini kalau, aduh. Bisa tutup ini STT Nias ini kalau ke nasional ini. Atau aku sounding aja ke kawan-kawan di TV One. Apa Bang Dio? Kalau punya link ke sana Kalau bagus. punya link sana nggak apa-apa, lanjut. Sounding. Iya, di sounding ini viralkan aja sekalian, Bang. Ini parah ini. Ini nggak main-main ini. Ini memicu. Jadi nanti teman-temannya, teman-teman Kristen yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa kena imbasnya. Ini yang kita khawatirkan, teman-teman. Kita khawatirkan itu. Makanya kita di sini untuk menjaga itu. Ketika ada ini ya contoh konkret ya. Ini la uzaki 'alallahi ahada. Aku tidak memuji siapapun di hadapan Allah, tapi ini fakta nyata. Ketika logika alias Taufik Hasibuan itu menginjak Bible, aku dengarkan, telingaku ini mendengarkan, mataku menyaksikan Bang Zuma marahin dia. Aku ada di room itu, di bawah aku typing. Kita di sini berdiskusi, perang argumentasi. Tapi ketika sudah sampai pada ranah penghujatan, kita adalah orang paling pertama yang melarang itu. Kenapa? Karena umat Islam itu konsisten dengan ajarannya. Kita berbicara pakai data, pakai ilmu. Apa yang kita sampaikan itu ada dalilnya. Dan dalam Islam kami tidak diajarkan untuk menginjak Bible. Dan itu saya saksikan sendiri. Dan subhanallah, orang yang sama, logika alias Taufik Hasibuan, itu justru dia petantang petenteng, ya, bikin video berada di Polda di Sumatera, ya, untuk melaporkan teman-teman dengan alibi katanya ingin menjaga kerukunan antar beragama. Bagaimana dia mau jadi, ya, duta kedamaian antar umat beragama sedangkan dia yang injak Bible? Gimana ceritanya, bos? Saya pribadi teman-teman ya, waktu awal kasus ini saya kaitkan semua ini. Awal kasus dia menjadi cosplay Yesus, saya telepon dia tengah malam itu. 1 jam, hampir 2 jam saya telepon nasihati dia. Hampir 2 jam. Kemudian kasus yang kedua ketika dia injak Bible. Saya berusaha untuk WA, saya berusaha untuk naik di roomnya, diturunkan, diblokir. Dan yang terakhir ketika dia bawa nama APII dan bawa nama Bang Zuma. Di situ setelah lihat, dan saya sendiri pribadi menyatakan ini orang murtad, udah keluar dari Islam. Kenapa? Dengan bukti-bukti yang saya lihat sendiri, dia minta uang kepada Bu Ruth 777 untuk didanai dan segala macamnya. Dan terbukti sekarang dia berkolaborasi dengan orang-orang Kristen untuk melaporkan kawan-kawan Muslim. Sekarang, bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalian nonton kan di bawah kan, ngintip-ngintip kan kalian di bawah. Nih, Dosma, Sekolah Tinggi Teologi Nias nih, Dosma. Berani nggak Anda laporkan ini? Ini menghujat ini. Ini sudah menghina agama Islam ini. Ini dengan sub pembahasan di sini. Di arti kata Allah juga di ritual haji. Di ritual haji disamakan Allah itu adalah batu. Ya. Batu hitam. Di Al-Fatihah, pembahasan tentang Al-Fatihah disebutkan dalam Al-Fatihah itu menetapkan 2 Tuhan.
Ini penghujatan, ini penghinaan. Ya, saya di feed saya di akun real yang pertama tadi sudah diblokir, sudah dilaporin sama mereka. Kita sama gandeng tangan. Cuma kita inginkan adalah kerukunan. Tidak mungkin kita bisa antar umat beragama kalau ada yang orang-orang Harusnya mereka menjelaskan apa itu Islamologi. Bukannya ngomong gak jelas. Pertanyaannya bagi kita,
orang Kristen yang menonton video ini. Sebenarnya apa itu Islamologi? Islamologi adalah studi akademik tentang agama Islam, mencakup sejarah, ajaran, praktik, tradisi, budaya, dan perkembangannya di berbagai konteks sosial dan politik. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan ilmiah terhadap Islam sebagai objek kajian, dengan melibatkan disiplin ilmu seperti teologi, filsafat, sejarah, antropologi, sosiologi, dan hukum. Komponen utama Islamologi: 1. Teologi Islam, studi tentang ajaran pokok Islam, termasuk tauhid, sifat Allah, dan doktrin eskatologi. 2. Sejarah Islam, pembahasan tentang sejarah Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dinasti-dinasti Islam, dan penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia. 3. Hukum Islam, fiqh, kajian tentang sistem hukum syariat, usyul fiqh, dan penerapannya. 4. Teks Islam, analisis Al-Quran, hadis, dan tafsirnya, termasuk pendekatan linguistik dan hermeneutik. 5. Kebudayaan dan tradisi Islam, penelitian tentang tradisi Islam lokal di berbagai negara dan interaksi Islam dengan budaya lain. 6. Islam dan modernitas, kajian tentang tantangan dan perubahan yang dihadapi Islam dalam konteks dunia modern, termasuk isu-isu seperti feminisme, globalisasi, dan pluralisme. Bagaimana Islamologi harus diajarkan? 1. Pendekatan akademik dan objektif. Islamologi harus diajarkan dengan pendekatan ilmiah yang tidak memihak, berdasarkan fakta dan data historis, tanpa prasangka, hindari penyampaian yang bersifat apologetik atau polemik, kecuali dalam konteks diskusi akademik yang sehat. 2. Komprehensif dan kontekstual, pembelajaran harus mencakup berbagai aspek Islam, teologi, sejarah, hukum, budaya. Perhatikan konteks sosial politik tempat Islam berkembang untuk memahami dinamika dan variasi dalam praktiknya. 3. Sumber primer dan sekunder, gunakan sumber primer Al-Quran, hadis, kitab-kitab klasik Islam, dan sekunder kajian modern dari berbagai perspektif. Sertakan karya dari sarjana muslim dan non-muslim untuk memberikan pandangan yang lebih luas. 4. Interdisipliner, Islamologi dapat digabungkan dengan kajian lain, seperti perbandingan agama, filsafat, antropologi, atau sosiologi untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya. 5. Kritis dan analitis, ajarkan keterampilan berpikir kritis untuk menganalisis klaim, tradisi, dan ajaran Islam berdasarkan bukti yang ada, libatkan diskusi tentang isu-isu kontroversial secara akademik, seperti jihad, hak asasi manusia, dan hubungan antaragama. 6. Toleransi dan dialog, pendidikan Islamologi harus mempromosikan pemahaman lintas agama dan budaya, dorong siswa untuk menghormati perbedaan dan terlibat dalam dialog yang membangun. 7. Relevansi kontemporer, diskusikan bagaimana Islam memengaruhi dunia saat ini, baik secara positif maupun melalui tantangan yang dihadapinya. Hubungkan kajian Islam dengan isu global, seperti hak perempuan, politik Islam, dan hubungan internasional. Sebagai seorang apologet Kristen, Islamologi juga dapat diajarkan untuk memahami kepercayaan Muslim secara mendalam guna membangun dialog yang efektif. Studi ini dapat digunakan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman antara Muslim dan Kristen, membandingkan doktrin Islam dengan ajaran Alkitab, memberikan dasar untuk menjawab pertanyaan atau keberatan teologis dari Muslim dengan kasih dan kebenaran. Semoga kita makin bijak. Salam murid Kristus.